Halo Sobat Investor, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Rabu 28 Januari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin Selasa 27 Januari 2026 ditutup menguat tipis dengan porsi sebesar 4,9 poin atau 0,05% menuju level 8.980,23. Sebanyak 299 saham menguat, 420 saham melemah, dan 230 saham masih berjalan stagnan. Transaksi perdagangan melibatkan 54,8 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai 27,28 triliun rupiah. Membuka perdagangan di pagi hari, indeks sudah langsung tersungkur di zona merah dengan tekanan jual yang cukup kuat dan bahkan sempat mencatat pelemahan hingga 1% lebih di sesi 1 perdagangan. Sepanjang perdagangan, IHSG relatif betah untuk terus berendam di zona merah. Memang ada dorongan naik, tapi bahkan hingga 30 menit jelang penutupan perdagangan, indeks masih menyisakan pelemahan sekitar 25-30%. Yang menarik, di menit-menit terakhir penutupan perdagangan, indeks pada akhirnya mampu comeback, mampu rebound untuk kembali ke zona hijau, meski dengan porsi penguatan yang cukup tipis. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di pasar saham domestik? Apa saja faktor pemberat dan juga faktor penopang sehingga indeks bisa kembali ke zona hijau? Untuk membahas hal itu, kita sudah terhubung dengan Senior Vice President and Head Retail Marketing and Product Development Division PT Henan Putirai Asset Management, Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat bergabung, Mas Reza. Ya, pagi Mas Taufan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Pagi ini semoga semangat karena melihat kemarin agak deg-degan. Nah, jadi perbincangannya langsung menarik ya kalau kita melihat penutupan perdagangan kemarin. Betul, betul. Ya, jadi langsung saja Mas. Seperti yang kita tahu di sepanjang perdagangan kemarin, indeks relatif lebih betah di zona merah walaupun pada akhirnya bisa menutup langkahnya di akhir perdagangan dengan parkir di zona hijau. Nah, menurut Mas Reza sendiri apa sih faktor yang menjadi pemberat indeks dan juga faktor penopang yang pada akhirnya bisa mendorong indeks kembali ke zona hijau? Oke, mungkin pertama kita bahas karena memang sepanjang hari bergeraknya di merah. Tekanan utama itu datang dari aksi profit taking investor asing yang masih berlanjut, Mas. Terutama di sektor energi dan tambang yang tertekan oleh isu metodologi free float MSCI serta koreksi harga komoditas global. Tapi sebetulnya kemudian juga ada kemarin ada pengangkatan Deputi Gubernur BI itu membuat orang juga wait and see karena kita sedang menunggu kira-kira apa yang akan segera dilakukan oleh Pak Tommy. Kemudian, namun dukungan kuat dari investor domestik yang masuk ke saham-saham defensif itu yang membuat saham kembali menghijau walaupun tipis. Jadi sepanjang hari kemarin itu banyak asing profit taking, tapi domestik itu silih berganti untuk masuk, Mas. Karena sebetulnya harga indeks sekarang dan emiten di market itu sudah banyak yang di titik support. Sehingga untuk orang-orang yang take chances ataupun merasa ini sudah harga yang cukup murah, berlomba untuk masuk juga, Mas. Nah, itu yang membuat dukungan investor domestik itu yang membuat saham hijau walaupun tipis, Mas. Gitu. Jadi lebih seperti tarik-menarik ya, asing melepas dan kemudian domestik yang menganggap harga saham pilihannya masih cukup rendah, dia serap saham itu gitu ya, Mas? Betul. Nah, menarik juga tadi dikaitkan dengan dinamika yang terjadi di Bank Indonesia dengan terpilihnya Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang oleh banyak pihak juga dikaitkan dengan rupiah yang pada hari yang sama kemarin menguat juga cukup signifikan. Nah, ini kaitannya apa dengan yang terjadi dengan saham gitu, Mas? Oke. Rupiah justru menguat di kisaran 16.780 ya, Mas. Iya. Tapi penguatan ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan indeks dolar Amerika setelah rilis data ekonomi Amerika yang kurang solid, Mas, sebetulnya. Oke. Tapi kalau menurut saya, kita belum banyak bisa menanggapi terkait
pergantian Deputi Gubernur Bapak Thomas Juwandono, alih-alih kita berpikir untuk apakah ini positif atau negatif, kita semua malah sekarang justru menunggu kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Thomas. Jadi kalau tadi kita bicara dolar itu memang faktornya banyak dari luar, kalau dari dalam sendiri sebetulnya belum banyak pengaruhnya ke dolar itu sih Mas. Jadi lebih banyak wait and see ya untuk melihat gebrakan-gebrakan apa saja sih yang bisa dibawa Pak Thomas di konteks moneter gitu ya. Betul. Ya. Nah, dengan kondisi pasar yang demikian Mas Reza, bagaimana peluang laju indeks di perdagangan hari ini? Apakah profit taking masih akan cenderung berjalan atau seperti Mas bilang tadi, untuk saham-saham yang dianggap udah relatif murah, orang akan mulai ambil dan itu berpotensi mengangkat indeks gitu. Ya, oke. Sebetulnya judulnya adalah January Effect sudah habis, itu sudah jelas. MSCI membuat orang menunggu. Jadi ini tarik ulur masih akan terjadi. Sekarang yang kita harus lihat adalah support berada di area 8.880 sampai 8.900. Kita harus melihat apakah hari ini pergerakannya akan turun ke situ atau enggak. Kalau tembus ke situ dia akan turun lebih ke dalam lagi. Tapi sebetulnya indeksnya masih konsolidatif dengan potensi rebound terbatas. Karena sebetulnya indeksnya berpeluang menguji untuk resistennya di 9.100. Kemarin kan di 8980-an lah kurang lebih kan. Nah, kita sekarang lihat nih, dia akan tembus ke 8880 enggak? Kalau itu tembus pasti akan ke bawah. Tapi dia akan cobanya terbatas untuk ke atas, mungkin nggak langsung ke 9.100 tapi mungkin ke titik 9.000 dulu lah. Tapi kalau menurut saya masih akan sedikit sideways. Oke. Jadi challenge-nya di titik 8.880 itu tadi ya Mas? Betul. Ya, nah kita coba lebih spesifik lagi dengan Mas Reza tadi bilang sempat tarik ulur gitu, ada satu dari sisi eksternal asing melepas dan domestik juga siap-siap ngambil nih saham-saham yang dianggap lebih murah. Jadi secara sektoral mungkin, apa aja sektor-sektor yang sepertinya sudah overbook gitu, yang kemudian jadi perlu dicermati dan apa saja yang kira-kira punya peran penting untuk indeks bisa kembali rebound gitu. Oke. Bagi investor sekarang yang paling tepat strateginya adalah berhati-hati dengan profit taking selektif untuk saham-saham atau portofolio yang sudah positif. Beberapa untuk buy on weakness bisa dimanfaatkan. Kalau kita bicara sektoral, energi dan tambang masih perlu untuk dicermati lebih dalam kalau mau masuk karena tekanan jual masih kuat. Sedangkan untuk sektor barang baku komoditas tertentu, terus kemudian juga infrastruktur dan transportasi serta perbankan syariah layak dicermati karena masih berpeluang untuk rebound, Mas. Itu mungkin yang kita bisa sampaikan secara sektoral, Mas. Baik. Sebenarnya menarik ini perbincangannya, teman dengan waktu yang terbatas. Semoga penjelasan yang disampaikan Mas Reza cukup jadi insight bagi investor untuk menjalani transaksi saham di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, terima kasih Mas Reza atas penjelasannya, atas waktunya. Selamat pagi. Oke sahabat investor, demikian Ticker Talk edisi kali ini. Tidak bosan-bosannya saya berpesan bahwa segala keputusan investasi, baik itu beli maupun jual, sepenuhnya ada di tangan Anda sobat investor. Maka satu hal yang bisa disampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Saya Taufan Sukma, sampai jumpa.